Di sini Jengjet yang siap mengacaukan malam Anda ke depan. Dan eh bagi pendengar, saya doakan untuk selalu tetap kaya raya dan tidak sombong, dan terutama dalam kondisi seperti ini tetap sehat, itu yang terpenting. Kali ini sebenarnya ini tema besarnya ya mengenai seputar cinta, bucin lah gitu, katakan seperti itu. Dan kali ini fokus utamanya sharing sih, sharing sharing dari cerita teman, karena beberapa waktu ke belakang orang juga sempat bingung sih, maksudnya topik apa sih yang mau dibicarakan gitu. Orang belum dapat inspirasi yang mungkin gila gitu, yang beda. Nah, tapi karena kebetulan udah lama juga sih orang belum, pertama nih ya, orang udah lama belum ngobrol nih ke teman-teman, karena memang wabah ini yang sangat lama, ternyata interaksi sosial sama teman-teman jarang jarang terjadi, malah nggak ada banget. Maka dari itu orang udah lama nggak ngomongin masalah cinta, bucin atau apapun itu. Nah, orang iseng kemarin share di grup grup teman SMA, eh temenin temenin lagi, Dax, bantuin orang dong, barangkali ada yang punya cerita cinta gitu, bisa sharing. Nah, tapi karena nggak banyak yang ngewaro, nggak tahu mungkin sibuk atau nggak ada kuota, ya orang inisiatif aja sih. Orang inisiatif ngechat, personal chat gitu ke teman. Teman ini cewek, teman, anggap saja lah namanya, orang nggak mau mawar ya, mainstream, melati, nggak, jangan melati ya, anggap saja apa ya, bunglon lah, nggak terlalu terlalu apa gitu, bunglon. Ya anggap saja si Rani lah ya, padahal itu bukan nama aslinya, nggak tahu nama siapa. Nah, akhirnya orang beraniin lah, orang chat aja nih si Rani ini, teman orang ini Rani ini teman teman satu SMA, cuman nggak satu kelas tapi satu tongkrongan selama SMA sih, sampai sekarang juga Rani ini. Nah, Rani ini akhirnya orang chat aja di sini, Ran, lo sharing-sharing dong cerita cinta lu, barangkali ada yang mau diceritain yang menarik lah. Lah, dia balas langsung cepet, lo ngina orang apa, orang kan udah lama jomblo. Ya di situ orang orang ketawa sih, maksudnya ya yang nggak maksud orang gitu, nggak nyepet atau nggak nyindir. Ya intinya sih orang cuma mau bilang gitu, ya lu barangkali kan seenggaknya punya cerita cinta atau apapun itu, karena ini nggak, kisah cinta itu tidak harus berujung dengan pacaran, menikah, lalu mati bersama. Tidak, teman-teman. Apapun itu hal cinta, maksudnya kan intinya ada keintiman, ada rasa baper di dalamnya, kita bisa sebutkan itu cinta lah. Sesama beda jenis ya, selama berbeda jenis. Nah, akhirnya si Rani ini cerita deh. Pada akhirnya dia cerita gitu. Orang punya sih satu cerita kata Rani. Akhirnya dia cerita nge-PN ke orang panjang lebar. Ya mungkin itu PN-nya adalah sampai 30 menit dia cerita, karena memang Rani ini dia teman yang baik, dia bersahabat, friendly. eh Kalau gambarannya sih bukan cewek pada umumnya sih, dia terbuka, nggak jaim ya, bagi yang udah mengenalnya lebih jauh gitu, seperti saya dan ke Rani ini. Nah, jadi Rani ini bercerita bahwa dia tuh deket deket sama cowok pada saat kuliah, si semester, orang nggak nanya semester berapa sih, intinya sih belum masuk ke semester 5 kayaknya. Nah, Rani ini cerita bahwa dia tuh pernah deket sama laki, katakanlah si Doni ya, padahal bukan Doni sih namanya, katakanlah si Doni. Nah, Doni, Rani dan Doni ini kenal dari Twitter,
karena Rani ini juga aktif sih di Twitter, dia pengguna Twitter, Twitter user. Nah, dia respon baik sama Rani karena Rani ini ia tipikal yang suka cowok humoris tapi nggak anti mainstream, sorry. Dia humoris tapi humorisnya itu beda sama yang lain gitu. Gombalan-gombalannya yang nggak ketebak, nggak absurd, karena Rani ini dia lebih welcome ke orang-orang yang hampir satu background lah sama dia. Artinya Rani ini dia lebih menerima cowok yang apa adanya, dia nggak jaim, terus pokoknya kocak lah gitu, nggak pendiam gitu ya, nggak gambaran-gambaran ya laki-laki normal pada umumnya. Nah, singkat cerita ya cetan aja sih, biasa biasa cetan pada pada biasanya, pada umumnya cetan aja biasa. Nah, ada satu ketika momen di mana eh, Doni ini ia merasa jadi agak canggung mungkin ya, kalau orang bilangnya canggung atau risih gimana ya, karena memang Doni ini, oh sorry gue nggak cerita dulu, Doni ini emang tipikal cowok yang emang agak kurang percaya diri lah gitu, kurang percaya diri. Kenapa orang bilang gini? Karena menurut yang Rani ceritakan bahwa di beberapa momen kayak Rani nyuruh Doni untuk sini main sama teman-teman gitu, dia nggak mau, bilangnya malu. Nah, terus ada satu momen di mana jadi Doni ini nganggap Rani itu kayak cewek yang hype beast gitu, ngerti nggak sih maksudnya? Doni ini nganggap Rani itu cewek yang kayak kayak di selebgram gitu, eh gaya pakainya yang wow, uang jajannya yang gede, gaya hidupnya yang di atas rata-rata. Padahal nggak gitu. Orang kenal banget sama Rani dan Rani itu nggak gitu sih. Jadi Doni ini udah sebelum melangkah jauh, tapi Doni ini udah banyak kecemasan dalam dirinya. Takut gini, takut gitu. Padahal itu kan bukan itu sih sebenarnya. Nggak sampai segitu seharusnya. Nah, Rani di sini nggak enak. Soalnya dia dicap seperti cewek yang tadi orang katakan, yang hype beast lah atau glamor. Rani nggak, kurang enak di situ, kurang ngerasa nggak enak. Orang nggak gitu loh sebenarnya. Orang bukan tipikal cewek yang harus makan di restoran besar atau apapun itu. Nah, ada singkat cerita. Jadi si Doni ini pernah satu waktu ngajak Rani untuk makan bareng atau ngajak ke satu tempat gitu. Doni bilang, makan yang enak apa ya gitu. Rani jawab, mungkin basa-basi atau iseng aja. Rani celetuk bilang, McD aja enak kok gitu. Nah, di situ respon si Doni ini kaget ke kepala katanya. Dia ngejawab langsung, wah gaya makanannya McD, atau kalau bahasa lain, anjir mana gaya dari nu gitu bengar. Paham menurutnya orang Sunda. Maksudnya gini loh, orang-orang pribadi nggak nganggap McD makanan yang mahal juga dan murah juga gitu. Orang memposisikan bahwa pertama nih ya, perlu ketahui, ada fakta bahwa McD ini sebenarnya makanan pinggir jalan di Amerika, cuy. Dia bukan restoran yang berkelas, bukan restoran malah orang bilangnya, orangnya tempat makan biasa aja gitu. Nah, mungkin ya persepsi di masyarakat Indonesia nganggap McD ini ya toko-toko yang bisa dikunjungi oleh orang-orang tertentu begitu. Nah, di sini udah mah tadi Doni yang kata orang bilang dia insecure, apalagi orang bisa bilang bahasa Inggris, tidak percaya diri, banyak takutnya, ditambah respon Rani gitu, jadi dia nganggapnya ya tadi cewek yang habis, yang apa gitu.
di situ. Jadi Doni udah kebayang-kebayang seperti itu, padahal pada intinya ya yang orang dengar cerita dari Rani bahwa mereka ini berdua nyaman, nyaman-nyaman aja, chatan lancar, asik. Roni Rani nyaman dengan Doni, Doni juga nyaman dengan Rani, catatannya berjalan lancar lah intinya gitu, nggak ada konflik yang terlalu wow gitu yang bikin orang begitu. Lalu ada satu ketika di mana sebenarnya orang juga sedikit kesel sih ke si Doni ini, sedikit kesel juga. eh Doni ini berencana untuk ngajak tahun baruan bareng sama Rani ini. Tahun baru 2019 baru kemarin. Enggak, tahun baru 2020, sorry. Tahun baru 2020. Dan ini ngajak ke Rani. Ngajak, ya gitu biasa. Tahun baruan kemana ini cuy? Gitu. Nah, tapi Doni ini nggak follow up. Dia nggak nge-follow up ajakannya gitu. Jadi kan Rani otomatis mempertanyakan. Nah ini kerennya Rani nih, orang salut sih. Rani ini dia enggak apa ya, ya jelas udah nggak jaim. Terus dia tuh tipikal cewek yang berani juga sih menurut orang, karena kan kebanyakan cewek pasti gengsi, banyak malunya, menjaga kehormatannya, pokoknya segala dijaga lah. Tapi Rani ini enggak, dia memberanikan diri untuk bilang duluan, ngepastiin. Jadi enggak tahun baru, kata dia, kata Doni. Nah Doni di sini dia ngejawab pelin pelan sih sebenarnya, mau nggak mau jawaban dia itu. Dan tapi pada akhirnya Rani ngejelasin lagi kalau mau hayu. Doni ini ngejelasin bahwa kalau mau hayu bareng teman-teman aku gitu. Nah mungkin kan maksudnya kalau lagi tahun baru mungkin gitu ya, dengan adanya tahap PDKT kali ya, ya lebih intim lebih bagus, maksudnya berdua gitu nggak sama teman-temannya. Mungkin di situ Rani akan merasa lebih spesial lagi gitu. Akhirnya jadi sih tahun baruan jadi bareng teman-temannya, bareng-bareng rame-rame jadi. Nah tapi seharusnya udah tahun baru itu kan hubungan yang baru, atau status baru, pekerjaan baru, baju baru, apapun itu berbeda dengan nasib Rani dan Doni ini. Nah, setelah tahun baru ini yang tadinya hubungan pihak WhatsApp atau apapun itu lancar-lancar aja, sedikit renggang. Nggak tahu kenapa sih di sini. Mungkin karena momen-momen yang sebelumnya telah terjadi seperti ketakutan-ketakutan yang dialami Doni, ya mungkin puncaknya di tahun baru mungkin gitu. Nah jadi kerenggangan cetan ini setelah tahun baru maksudnya orang masih lucu adegan tadi yang masalah McD. Makanya kayaknya orang bakal ngasih judul podcast ini semua gara-gara McD gitu, karena dengan McD ini persepsi si Doni langsung berubah kepada si Rani ini. Dia juga jajan bakso di pinggir jalan, seenggaknya ada aktivitas di luar gitu. Kalau misalnya ketemuan di kosan, ya apa bedanya sama kegiatan sehari-hari orang di kosan gitu kan, masih sama aja gitu maksud Rani itu. Jadi nggak ada sesuatu yang berbeda yang dibawa Doni ini begitu. Ya mungkin kalau orang menebaknya sih, Doni ini dia bisa aja asik secara SMS gitu secara SMS lagi. Anjir jadul pisan pemikiran orang. Maksudnya dia secara chatan mungkin asiknya. Kalau secara langsung orang nggak tahu sih karena nggak kenal juga. Tapi Rani ini asik, orang ngejamin itu. Orang tahu kenal lama sih sama Rani ini. Nah, gitu sih. Dan di satu sisi setelah orang dengerin cerita-cerita yang diceritakan, banyak banget ceritanya oleh Rani ini,
bahwa si Doni ini nggak ada ketegasan. Karena gini, Rani dan Doni ini udah kenal agak lama, 1 sampai 2 bulanan lah. Tapi dengan momen yang oke, ketemu walaupun baru 2 atau 3 gitu ya, masih terhitung. Kalau misalnya udah kelihatan nyaman, kenapa nggak digebet aja atau nggak diajak jadi pacar aja sih? Maksudnya gitu. Kalau orang pribadi sih lebih sepakat kalau di hubungan itu harus ada kesepakatan gitu ya, MOU gitu. Mau nggak lu jadi pacar gua? Mau, oke, fine gitu. Supaya jelas kalau orang seperti itu sih. Nah, Doni ini nggak berani seperti itu. Dia ini nggak berani menyatakan perasaannya mungkin. Ya mungkin karena tadi ketakutan yang di pikirannya itu terlalu banyak mengenai Rani. Jadi dia memutuskan untuk oke, orang nggak bisa kenal lebih jauh ke lu begitu. Tapi yang orang dengar juga sih dari teman-temannya jadi teman-temannya Rani itu teman mahasiswanya gitu ya, teman ceweknya ngasih saran gitu kalau Rani sama Doni itu cocoknya ya udah temenan aja gitu, temenan aja, nggak harus ke arah yang lebih serius gitu. Ya itu mungkin keputusan Rani pada dan Doni gitu ya kali untuk ngelanjutin ke yang lebih serius gitu. Ya padahal ini orang juga sih bingung sih, maksudnya mau nyari di mana momen hubungan yang di mana si ceweknya ini yang ngajak ngajak pacaran. Orang masih nyari selain di film-film sinetron, FTV, SCTV, sensor harusnya ada nggak kayak gitu ya. Itu sih yang orang mau ceritain. Pada intinya ya orang mau bilang aja sih bahwa ketika lu mau ngedeketin cewek, ya lu harus bawa bekal yang banyak. Maksud bekal yang banyak tuh lu harus mempersiapkan segala sesuatu sih bagi orang pribadi, biar lu nggak ngecewain cewek yang digebet sama lu. Itu sih modalnya. Dan terus eh kalau sekedar minat ya oke, minat aja gitu ya, minat aja gitu. Kalau ini jatuhnya ke hardcore, orang juga nggak bisa bilang seperti itu sih. Yang namanya hardcore mungkin sebelumnya ada iming-iming atau apapun itu. Cuma gitu sih yang namanya, ya terkhusus laki-laki sih. Sebenarnya di hubungan ini yang masalahnya orang condong ke si Doni ini. Tegas, tegas, dan tegas. Itu kunci utamanya sih. Menurut orang, yang tegas kan bukan tentara atau guru aja sih. Kita semua pada tegas. Gitu teman-teman. Yang orang mau ceritain. Ya mungkin hubungan ini ya biasa aja sih. Tapi orang berharap ada pembelajaran atau hal-hal yang bisa diambil. Yang supaya di kemudian hari bisa jadi